Tiba-tiba saja Putu Risang ikut tertawa, tidak kalah kerasnya dengan suara tawa Ki Gendon. Seakan suara tawa Putu Risang mengisi seluruh isi bumi di sekitarnya. Suara tawa Ki Gendon seakan langsung tertekan, kehilangan keampuhannya, lenyap di telan bumi. "Semudah usiamu dapat meredam aji gelap ngamparku," berkata Ki Gendon yang telah menghentikan tawanya. "Tetapi jangan berbangga dulu, kamu masih harus melihat ilmuku yang lainnya." Berhenti berkata seperti itu, tiba-tiba saja terlihat mata Ki Gendon seperti telah hilang warna hitamnya, dan telah terlihat semua biji matanya telah menjadi putih seluruhnya, begitu sangat menakutkan. Terlihat Putu Risang telah semakin berhati-hati. Pasti orang itu akan menerapkan sejenis ilmu lainnya yang dimiliki. Ternyata dugaan Putu Risang tidak meleset jauh. Tiba-tiba saja setiap orang merasakan bumi di sekitarnya telah bergoncang begitu hebatnya. Semua orang terlihat rebah memegang apapun yang dapat dipegangnya. Juga untuk Paman Ragil yang merasakan panggungan telah ikut tergoncang begitu hebatnya, seperti tidak akan berhenti, membuat siapapun telah menganggap bumi akan berakhir, dunia akan segera kiamat. Tapi tidak untuk seorang Putu Risang yang sudah mempunyai kekuatan sejatinya lewat sebuah laku yang selalu hampir setiap malam dilakoninya. Sebuah laku ilmu sakti dari kitab pusaka Pertapa Gunung Wilis. Ternyata apa yang terjadi di sekitar panggungan sederhana itu tidak lepas dari pengamatan Maesa Amping dan rombongannya. Mereka sangat mengkhawatirkan keadaan Putu Risang dengan melihat pertempuran ilmu orang yang terakhir datang telah membuat sihir yang begitu dahsyatnya, telah mengecohkan semua orang yang ada di sekitarnya, merasakan bumi seakan telah bergoncang. "Aji pelemah sukma," berkata Maesa Amping menyadari di depan matanya melihat orang terakhir itu telah mengeluarkan ajian yang dapat melumpuhkan dan mengendalikan pikiran banyak orang. Hanya orang yang sudah begitu mumpuni saja yang dapat menguasai ilmu itu. "Kita harus segera turun ke medan," berkata Maesa Amping kepada rombongannya untuk segera turun menjaga segala kemungkinan yang bisa mencelakai Putu Risang. "Tahan dulu," berkata Maesa Amping menahan perintahnya sendiri, membuat Maesa Semu, Maesa Dharma, Muntilan dan Pendeta Gunakara menahan langkah kakinya yang sudah mulai bergerak. Terlihat Maesa Amping menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkannya seperti seorang yang terlepas dari sebuah mara bahaya yang nyaris menimpa dirinya, dan kekhawatiran Maesa Amping atas diri Putu Risang telah terlewati. "Ilmu anak itu ternyata sudah dapat mengatasinya," berkata Maesa Amping sambil masih memberi tanda dengan tangannya agar kawan-kawannya tidak perlu turun membantu Putu Risang. Apa yang dilihat oleh Maesa Amping sehingga tidak mengkhawatirkan keselamatan Putu Risang? Ternyata Maesa Amping melihat dengan ketajaman matanya, meski dari tempat yang cukup jauh masih dapat melihat bahwa Putu Risang telah mampu dengan ilmunya meredam ilmu sihir itu. Maesa Amping melihat kedua mata anak muda itu tiba-tiba saja terang bersinar, di mana sinar itu telah meluncur langsung menembus lewat sorot mata putih milik orang itu yang telah menerapkan ajian pelemah sukma. Dan Maesa Amping melihat sendiri bahwa sihir yang tersebar itu telah menjadi redup pudar keampuhannya. Dari tempat yang tersembunyi, Maesa Amping melihat wajah kegusaran Ki Gendon terlihat seperti merah penuh kemarahan. "Habisi mereka," berkata Ki Gendon penuh amarah, memerintahkan pengikutnya menyerang Putu Risang dan Paman Ragil yang masih berada di atas panggungan. Terlihat 100 pengikut Ki Gendon telah mengepung panggungan dengan rapatnya, tidak memberi sedikit pun celah bagi Putu Risang dan Paman Ragil untuk dapat keluar dari kepungan itu.
Sementara itu Maesa Amping masih melihat 10 orang sewaan orang Perlente diam-diam telah menyingkir menjauh. "Tangkap mereka," berkata Maesa Amping kepada Maesa Semu, Muntilan dan Maesa Dharma untuk mencegat 10 orang sewaan itu yang bermaksud melarikan diri, takut terbawa-bawa oleh kemarahan Ki Gendon yang sudah sangat dikenal oleh hampir semua orang, para perampok maupun para bangsawan di Jawa Depa ini. Seorang yang sangat kejam dapat membunuh musuhnya dengan mata terbuka tanpa penyesalan sedikit pun. "Kalian tidak boleh pergi kemanapun," berkata Maesa Semu bersama Muntilan dan Maesa Dharma datang menghadang 10 orang pengikut orang Perlente yang sudah tewas itu, yang bermaksud kabur pergi menjauh. "Sial," berkata salah seorang dari 10 orang itu sambil melepas golok panjangnya. Terlihat kawan-kawannya mengikuti telah melepas juga senjatanya, siap menghadapi ketiga orang yang telah datang menghadang mereka. Maka tanpa aba-aba dan perintah apapun telah terjadi sebuah pertempuran yang terpisah jauh di luar batas tanah lapang tempat panggungan berdiri. "Sayang, aku ditugaskan untuk menangkapmu, bukan membunuhmu," berkata Maesa Dharma sambil tangannya telah berhasil meninju perut seorang lawannya yang langsung jatuh dengan perut terasa dihantam sebuah batu besar dengan sangat begitu keras, telah membuat dirinya terhuyung jatuh ke tanah pingsan. "Satu," berkata Maesa Dharma kepada Maesa Semu dan Muntilan, membuat keduanya merasa geli melihat tingkah anak muda itu menganggap pertempurannya sebuah permainan. Maesa Amping diam-diam memuji tingkat kepercayaan diri anak muda itu. Kakang Maesa Murti telah membentuk jiwa anak itu, tidak mengenal rasa takut sama sekali, berkata Maesa Amping dalam hati melihat tingkah Maesa Dharma menghadapi lawan-lawannya. "Dua," berteriak Muntilan ditunjukkan kepada Maesa Dharma hanya sekedar ingin membakar semangat anak muda itu untuk secepatnya melumpuhkan lawan mereka. Benar apa yang diteriakkan oleh Muntilan, 2 orang sudah terlempar oleh sebuah gerakan kaki dan tangannya. "Sifat Paman Muntilan masih belum berubah," berkata Maesa Amping dalam hati melihat sifat Paman Muntilan yang juga suka bercanda meski menghadapi sebuah mara bahaya sekalipun. "Kuserahkan ketiga orang itu menjadi milik Tuan Pendeta," berkata Maesa Amping kepada Pendeta Gunakara ketika melihat seorang yang mengaku bernama Si Tangan Sakti berdarah biru bersama 2 orang pengiringnya diam-diam telah menyingkir dari sekitar panggungan yang sudah dipenuhi oleh 100 orang pengikut Ki Gendon yang tengah mengepung panggungan itu. "Semoga aku dapat menangkapnya hidup-hidup," berkata Pendeta Gunakara kepada Maesa Amping sambil melompat terbang melesat mendekati ketiga orang yang dikatakan oleh Maesa Amping sebagai miliknya itu. "Menyingkir dari kami atau tubuhmu remuk lunak tak bertulang," berkata Si Tangan Sakti berdarah biru kepada Pendeta Gunakara yang tiba-tiba saja datang menghadang. "Sayang, aku bukan ikan bandeng. Sayang juga bahwa kalian sudah menjadi milikku untuk kutangkap dan kulucuti seluruh tubuh kalian dan meletakkan kalian di lubang dengan banyak semut di dalamnya," berkata Pendeta Gunakara dengan memasang wajah sangat menyeramkan di hadapan ketiga orang itu yang bermaksud hendak melarikan diri. "Wajahmu sungguh memuakkan," berkata Si Tangan Sakti berdarah biru kepada Pendeta Gunakara sambil mengeluarkan sebuah senjata trisula yang terselip di sebelah kiri pinggangnya. "Aku juga muak mendengar suaranya," berkata kawannya yang satu lagi yang langsung mengikuti melepas trisula dari pinggangnya. "Aku selalu sial bila bertemu dengan wajah seorang pendeta. Semoga kematiannya tidak menimbulkan kesialan bagiku di hari ini," berkata juga orang terakhir ketiga mengikuti kedua kawannya melepas trisula dari ikatan tali pinggangnya.
Terlihat 3 buah senjata Trisula di tangan ketiga orang itu telah bersama-sama disorongkan ke arah pendeta Gunakara. "Sudah kukatakan, kalian bertiga adalah milikku," berkata pendeta Gunakara sambil tersenyum berdiri siap menghadapi serangan mereka bertiga. "Serangan yang hebat," berkata pendeta Gunakara sambil melompat tinggi menghindari ketiga Trisula yang dengan cepat secara bersamaan mengincar tubuhnya. "Sial," berkata salah seorang di antara mereka yang melihat sasaran Trisulanya menembus tempat kosong. Maka ketiganya sudah langsung mengejar ke arah pendeta Gunakara kembali. Demikianlah pendeta Gunakara sudah terlibat dalam sebuah pertempuran sendiri, dikeroyok oleh 3 orang bersenjata Trisula yang nampaknya berasal dari sebuah perguruan yang sama. Pendeta Gunakara sudah asik menemukan permainannya, berkata Maesa Amping dalam hati melihat pendeta Gunakara yang dianggapnya dapat menguasai ketiga orang lawannya dan tidak perlu mengkhawatirkannya. Mata Maesa Amping sudah beralih pandang ke arah panggungan di mana Putu Risang dan Paman Ragil di atas panggungan sudah dikepung rapat oleh 100 orang pengikut Ki Gendon, ketua Padepokan Pancawangi itu. Mahesa Amping melihat beberapa orang telah merubuhkan panggungan itu. Mahesa Amping juga telah melihat bagaimana Putu Risang dan Paman Ragil melompat dari atas panggungan sebelum bangunan itu roboh. "Pasti orang tua itu yang bergelar Kerasakti tanpa bayangan," berkata Mahesa Amping sambil mengikuti dengan matanya bagaimana Putu Risang dan orang tua itu turun dari panggungan yang sudah roboh itu di tengah-tengah musuhnya yang berjumlah sekitar 100 orang itu. Mahesa Amping masih mengamati Putu Risang bersama kawannya yang dengan mudahnya turun ke tengah kerumunan orang sambil melempar siapapun yang terdekat dari mereka. Sebagaimana yang dilihat oleh Mahesa Amping, ternyata Putu Risang dan Paman Ragil tidak merasa kewalahan menghadapi keroyokan itu. Tidak satupun senjata lawan dapat menyentuh diri mereka. Sebaliknya, setiap kali tangan dan kaki mereka bergerak, terlihat beberapa orang terjungkal jatuh ke bumi. Mereka seperti 2 bola api panas yang merubuhkan ratusan rayap dengan begitu mudahnya. Ketua Padepokan Pancawangi itu ternyata sangat licik, ingin menguras tenaga Putu Risang lewat tangan para pengikutnya, berkata Mahesa Amping dalam hati sambil melihat Ki Gendon hanya berdiri tidak ikut menyerang Putu Risang maupun orang tua yang bersamanya itu. Namun kekhawatiran Mahesa Amping melihat keculasan ketua Padepokan Pancawangi itu mereda manakala dari sebuah tempat keluar sekitar 100 orang datang menyerbu para pengikut Ki Gendon, dan Mahesa Amping dapat mengenali pasukan yang baru datang itu juga seorang pemimpin di antara mereka. Ternyata pasukan yang baru tiba membantu penyerangan itu adalah 100 orang pilihan terbaik dari pasukan khusus yang dipimpin langsung oleh Ki Sandikala. Dan Mahesa Amping seperti melihat sebuah air bah yang tumpah memenuhi sisi sebuah kubangan besar. Pertempuran para pengikut Ki Gendon dan pasukan khusus Gembelengan Ki Sandikala sudah melebur menjadi sebuah gejolak air yang meletup-letup di atas sebuah belanga tempat air. "Selamat datang wahai saudaraku," berkata Putu Risang yang sudah mengenali siapa yang datang membantunya menghadapi para pengikut Ki Gendon. "Sial," berkata Ki Gendon yang melihat pasukan yang baru datang membantu Putu Risang dan orang tua itu. "Jangan mengumpat sendiri, bisa-bisa kesialan akan datang kepada dirimu sendiri," berkata Ki Sandikala kepada Ki Gendon yang entah dari mana sudah berada di hadapan ketua Padepokan Pancawangi itu, yang merasa mimpinya telah buyar melihat ada pasukan yang sama banyaknya
dengan para pengikutnya yang sengaja dibawanya untuk merebut keris naga sasra dari tangan Putu Risang. "Tidak sembarang orang datang menjadi lawan tandingku," berkata Ki Gendon menatap tajam ke arah Ki Sandikala yang dipikirnya hanya orang kebanyakan, sebagaimana pasukan baru saja datang menggempur para pengikutnya. "Aku hanya seorang guru dari sebuah padepokan biasa di Lamajang," berkata Ki Sandikala dengan suara yang datar, penuh ketenangan dan kepercayaan diri yang tinggi. "Bagus, hari ini kamu harus menyesal telah bertemu muka denganku," berkata Ki Gendon sambil mengangkat tinggi-tinggi tongkat panjangnya. Tapi terlihat tongkat panjang itu turun perlahan ketika seseorang berdiri di dekat Ki Sandikala. "Tuan Senapati Maesa Amping pasti sudah datang lebih lama dariku," berkata Ki Sandikala kepada orang yang baru datang itu. "Ternyata kamu orang yang bergelar manusia setengah dewa itu. Senang sekali bila ada kesempatan mengenal 1-2 jurusmu yang kata orang sudah setinggi langit," berkata Ki Gendon seperti jerih berhadapan dengan Maesa Amping yang sudah sering disebut oleh hampir semua orang berilmu sangat tinggi. Dan hari itu Ki Gendon melihat langsung orang itu berada di hadapannya. "Tetapi tidak hari ini," berkata kembali Ki Gendon sambil pergi melesat terbang dan menghilang seperti tenggelam di telan bumi. "Bila waktunya tiba, aku akan datang menemuimu, wahai manusia setengah dewa." Terdengar suara yang bergema dari segala penjuru mata angin yang ternyata adalah suara yang dilepas oleh Ki Gendon dari tempat yang jauh. Orang itu sangat kejam, tidak memikirkan keselamatan para pengikutnya, hanya memikirkan keselamatannya sendiri, berkata Maesa Amping kepada Ki Sandikala. "Dan ternyata nama besar Tuan Senapati begitu sangat menakutkan dirinya," berkata Ki Sandikala kepada Maesa Amping. Terlihat Maesa Amping tidak berkata apapun, hanya sedikit tersenyum mendengar pujian dari Ki Sandikala tentang nama besarnya itu yang sangat menghebohkan tanah Melayu beberapa tahun yang telah lewat. "Milikku sudah tidak dapat berbuat apapun," berkata Pendeta Gunakara yang datang mendekati Maesa Amping dan Ki Sandikala. Ternyata Pendeta Gunakara sudah dapat melumpuhkan ketiga orang lawannya itu. Dan tidak lama berselang terlihat Maesa Dharma, Maesa Semu dan Muntilan sudah datang mendekati Maesa Amping. Nampaknya mereka juga telah melumpuhkan ke-10 orang sewaan itu. "Apakah kami perlu turun ke pertempuran itu?" berkata Muntilan kepada Maesa Amping. "Tidak perlu. Pasukan khusus Ki Sandikala sebentar lagi sudah dapat menyelesaikan pertempurannya." Sebagaimana yang dikatakan oleh Maesa Amping, ternyata pengamatan Maesa Amping tidak meleset sedikit pun terhadap keunggulan pasukan khusus gemblengan Ki Sandikala ini. Satu persatu para pengikut Ki Gendon terlihat jatuh berguguran. Ada yang langsung tewas, ada juga yang terluka parah terkena tajamnya pedang. Putu Risang sudah begitu menguasai cambuknya, sudah dapat mengendalikan kekuatan ujung cambuk pendeknya sendiri, berkata Maesa Amping yang melihat bagaimana ujung cambuk Putu Risang mengenai tubuh lawannya. Hampir seluruhnya tidak langsung tewas, hanya pingsan terluka. Dan para pengikut Ki Gendon sudah menjadi semakin surut hingga akhirnya menjadi semakin tersisa sedikit menjadi bulan-bulanan anggota pasukan khusus itu. "Menyerahlah," berkata seorang anggota pasukan khusus kepada seorang lawannya. Seorang pengikut Ki Gendon itu melotot memandang kepada beberapa orang anggota pasukan khusus yang tengah mengepungnya. "Aku lebih memilih mati daripada menjadi budak kalian sepanjang hidupku," berkata orang itu seperti tahu betul kehinaan diri menjadi seorang budak belian. Terdengar suara gemericing 2 senjata beradu. Ternyata
Suara itu berasal dari benturan senjata pedang dengan sebuah cakra. "Jangan kamu membunuh orang hanya karena kebencianmu," berkata seorang pemuda pemilik cakra itu yang tidak lain adalah Menak Jinggo, putra Kisandikala. "Orang itu telah meludahiku," berkata seorang anggota pasukan khusus pemilik pedang yang ditahan dengan cakra milik Menak Jinggo itu. Merasa belum tuntas amarahnya, ingin membunuh seorang pengikut Ki Gendon yang meludahinya, dan amarah itu telah berpindah kepada pemilik cakra yang telah menghalangi dirinya menghabisi selembar nyawa orang yang telah meludahi wajahnya. "Ayahku selalu berkata kepada kalian setiap pagi di awal setiap latihan agar selalu mengisi hatimu dengan tali cinta kasih kepada musuhmu sekalipun. Kulihat dirimu begitu penuh disarati kemarahan yang besar hari ini, wahai saudaraku," berkata Menak Jinggo menasihati seorang anggota pasukan khusus yang terlihat masih kalap dengan amarahnya itu. Luar biasa, orang itu terlihat redup. Nasihat Menak Jinggo nampaknya telah menyentuh dirinya seperti guyuran air dingin memadamkan api amarah yang tengah bergejolak. "Terima kasih telah mengingatkan aku," berkata anggota pasukan khusus itu dengan wajahnya yang terlihat sudah menjadi dingin, menyadari kehilapan dirinya sendiri yang telah dipenuhi oleh nafsu amarah kebencian. "Terima kasih telah menyelamatkan selembar jiwaku," berkata seorang pengikut Ki Gendon kepada Menak Jinggo yang telah menyelamatkan dirinya dari sebuah pedang tajam yang nyaris menewaskan dirinya itu. Ternyata orang itu adalah orang terakhir dari para pengikut Ki Gendon yang menyerah. Ternyata orang itu adalah orang terakhir dari para pengikut Ki Gendon yang menyerah. Dan matahari di atas puncak hutan Bukit Cemara sudah terlihat turun di lengkung langit. Cahayanya jatuh begitu teduh, meredupkan setiap jiwa gersang yang terbakar. Seperti itulah jiwa cinta tali kasih merasuki setiap jiwa para pasukan khusus itu yang dengan penuh ketelatenan merawat orang yang terluka parah, para musuhnya sendiri. "Sampai ketemu lagi, wahai sahabat bundaku," berkata Paman Ragil kepada Putu Risang yang akan kembali ke bumi Majapahit, meninggalkan dirinya sendiri sebagai seorang penghuni abadi di hutan Bukit Cemara itu. Dan nama Paman Ragil nampaknya sudah tidak pernah terdengar lagi, tenggelam bersama munculnya sebuah nama yang tiba-tiba saja membumbung setinggi langit, dibicarakan oleh banyak orang. Nama itu adalah sebuah gelar dari banyak orang, Sang Kerasakti, penjaga naga sasra. Sementara itu di sebuah hari ketika wajah Sang Surya mengintip redup di antara cabang dan ranting pohon randu kering di tepian sungai Kalimas, terlihat seorang gadis manis tengah merajuk. "Pamanku orang jahat sedunia karena telah menutupi sebuah rahasia kepadaku. Sementara kamu lebih jahat lagi karena telah berhasil membawa pergi, mencuri sepotong hatiku," berkata gadis manis itu yang ternyata adalah Endang Trinil kepada seorang pemuda pilihan hatinya, Putu Risang. Hari ke-21, 9 hari menjelang purnama kedua, malam itu di bumi Majapahit masih basah hujan gerimis di ujung senja yang baru saja reda. Keremangan malam terlihat menyelimuti daun dan dahan pohon maja. Di sisi kiri sebuah gardu ronda seperti tubuh raksasa tengah berdiri menakutkan dalam keremangan malam. Dan angin malam itu seperti berhenti, tidak ada semilirnya, tidak ada rasa dinginnya. Angin mungkin sedang bosan mencumbui tangkai daun bunga kenanga yang begitu lebat, sering jatuh hanya dengan sedikit usapan angin sepoi. Malam baru saja berjalan, tidak jauh dari saat wajah senja berakhir, dan Maesa Amping baru saja pulang dari kediaman Raden Wijaya.